Ini benar-benar gelap sekali sebelum masuk ke gua. Ini tim sedang bersiap. Oke, halo teman-teman semuanya. Dan sekarang sekitar pukul setengah 12, kita sudah tepat di Gua Selo Mangleng, Kota Kediri. Jadi setelah ini kita akan masuk ke gua. Dan ini bersama tim saya, ada Mas Bambang Setiawan, ada juga teman kita Iqbal, ada Deva di situ yang nyalain motor. Ya, ada kameramen Digo Raditya. Jadi di sini benar-benar gelap sekali, tidak ada cahaya sedikit pun, apalagi nanti yang di atas. Kita hanya pakai cahaya motor, sepeda motor di sini. Oke, pastikan ikuti ekspedisi malam kita di Gua Selo Mangleng. Oke, subscribe channel Alfian D Putra. Halo guys, ini kita sudah mulai naik ke Gua Selo Mangleng ya. Jadi di sini gelap sekali, nggak ada cahaya sedikit pun. Jadi kita pakai bantuan handphone. Was, hati-hati karena jalannya ini naik tangga, jadi agak menyulitkan saya untuk naik ke atas. Oke, ini tim sedang prepare. Dan kita pastinya harus perlahan-lahan karena ini naik tangga. Dan di sini benar-benar gelap sekali. Ini udah hampir tengah malam. Kita bisa mulai lihat patung. Di sini ada patung. Ada patung. Jadi teman-teman kalau belum pernah ke Gua Selo Mangleng, di sini yang namanya selo itu artinya batu. Dan benar-benar gelap sekali. Ada pohon gede sekali di belakang saya, tapi mungkin agak kurang kelihatan ya. Oke, kita terus jalan. Oke, jadi ini harus naik menuju ke Gua Selo Mangleng. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Ini karena bantuannya cuman cahaya headphone dan jalan cukup licin. Jadi coba shoot jalannya. Ini ada air ya di sini. Jadi jalannya cukup licin. Oke, fokus lagi ke saya. Oke, jadi masih belum selesai perjuangannya. Teman-teman kalau yang belum pernah ke Gua Selo Mangleng, apalagi ini sudah hampir jam 12 malam, seperti inilah suasananya. Gua Selo Mangleng di sini banyak bebatuan karena dari nama Gua Selo. Selo itu artinya batu, dan di sini sudah ada rembesan air karena tadi sore hujan ya. Hujan ya, Bro ya. Tadi sore hujan. Oke, ikuti saya terus sampai menuju ke dalam goanya. Oke, jadi kita sudah di dalam Gua Selo Mangleng. Kali ini tim saya, Mas Bambang Setiawan, sedang menyalakan dupa. Dan teman-teman kameramen, terima kasih udah datang. Ada Deva Nuranda, ada Iqbal, ada Digo yang pegang kamera saya. Ini sudah hampir jam 12 malam. Oke, dan dupa sudah dinyalakan. Dupa ini sebenarnya hanya sebagai sarana untuk berdoa saja, jadi tidak ada maksud lain. Oke, semoga perjalanan kali ini lancar. Dan di belakang saya ada relief berbentuk ular, ada mahkotanya. Keren sekali. Ini tepat di dalam Gua Selo Mangleng. Untuk cerita selengkapnya nanti kita tanya-tanya dengan Mas Bambang. Oke, ikuti perjalanan saya terus. Baik, teman-teman semuanya, kita sudah
tepat di dalam Gua Selomangleng. Jadi di sini tempatnya gelap sekali. Untung ada teman-teman semua yang siap standby. Lampunya ada Niko, Iqbal, Deva, dan juga saya tidak sendirian di sini. Saya ditemani dengan Mas Bambang Setiawan. Mas Bambang bisa kesini Mas, masuk ke kamera. Oke, Mas Bambang. Jadi kita sudah berada di dalam Gua Selomangleng ya Mas Bambang ya. Di sini ada apa saja Mas Bambang? Relief, gambaran. Kalau kita lihat di sini, ini adalah relief dan gua ini sebetulnya digunakan untuk olah meditasi, olah spiritual. Selomangleng ini juga bisa dikatakan termasuk mandala kadewatan, jadi tempat untuk olah spiritual ya. Kalau kita bisa melihat di sini ada relief. Relief. Ini Bagus sekali ya. Bagus. Ini memang asli dari yang lama ini. Asli dan lama ya. Iya. Ini relief melambangkan pelajaran sebetulnya. Nanti kita kupas lebih lanjut untuk ini ya. Dan di situ ada patung. Patung di sini kita bisa melihat ada sikap mudra. Sikap mudra. Sikap mudra. Sikap mudra itu salah satu sikap dari aliran Buddha sebetulnya, dari Buddha. Cuma kita kalau bisa melihat detail di situ ada rambutnya panjang. Di arcanya itu rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Itu ada tanda khusus atau? Kita biasa menyebutnya itu Buddha Jawa. Buddha Jawa. Ya, mungkin karena sudah tercampur dengan kepercayaan kejawen atau kejawa mungkin ya, mungkin makanya itu biasanya Buddha kan identik tanpa rambut, tapi di sini rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Biasa kita menyebutnya Buddha Jawa. Buddha Jawa ya. Ya. Kalau di situ ada patung dan di sana ada gua kecil ya Mas ya. Betul ya. Di sebelah sana ada gua lagi dan ada tangga. Dan konon katanya kalau mau naik ke atas harus melepas alas kaki. Ya, betul ya. Betul ya, harus melepas alas kaki ya Mas Bambang ya. Dan di dalamnya juga ada relief berupa. Kalau ada arcanya ada di sana. Ada arcanya juga. Betul, iya. Jadi memang ini kan tempatnya termasuk tempat yang dikultuskan, jadi suci ya. Tidak boleh sembarangan masuk ke sini, apalagi kalau untuk wanita yang lagi datang bulan sebaiknya tidak ke sini. Sebaiknya tidak ke sini. Wanita yang sedang datang bulan sebaiknya tidak hadir atau tidak datang ke sini ya, tidak mengunjungi di sini ya. Ya. Jadi kita sudah tepat pukul belum ya. Jam 12 ya, kurang 5 menit lagi. Jadi benar-benar di sini tidak ada cahaya sedikit pun ya, Mas Bambang ya. Dan sekilas di sini sebetulnya ada angka tahunnya, tapi tidak dimunculkan dengan bentuk angka. Di relief ini ya. Ya, relief ini ada relief langit. Relief langit. Relief langit betul ya. Ini seperti langit ya. Ini bentuknya seperti awan langit ya. Langit, terus ada lagi naga Jawa. Naga? Raja naga Jawa. Di situ ya. Di sini apa Mas Bambang tadi? Naga? Raja naga. Karena pakai mahkota ya. Betul. Ini kayak ular ya Mas ya. Bentuknya kayak ular. Naga ya, naga. Jadi ini ada mahkotanya. Terus sama itu di yang itu bisa dibilang ini Sengkala nomor 901 kalau tidak salah, itu kalau tidak salah 901. Sini 901 Saka. Kita jadikan Masehi di tahun 78 tahun. Berarti kalau 901 979. Nah, ini masa kerajaan sebelum Majapahit. Sebelum Majapahit, guys. Sebelum kerajaan Majapahit. Dan di sini ada Dewi. Tempatnya pertama Dewi Gilisuci di atas ya. Dan di sebelah sana ada kamar juga ya Mas? Iya, ada gua juga. Ada gua lagi. Ayo kita jalan-jalan ke sana. Dan diantar di sini dipandu oleh Mas Bambang. Harus agak nunduk. Ini bisa dibilang kalau yang sebelah sini sebetulnya ini
Mas Bambang agak kesini Mas biar kelihatan. Oke. Nah, di sini apa namanya? Ini bukan, saya bilang bukan baru, tapi ini dibangun kemungkinan besar era Majapahit yang sebelah utara ini. Oh, oke. Jadi era Majapahit. Jadi era Majapahit. Oke. Bisa dilihat juga ada reliefnya di sini. Nah, ada medalion. Medalion itu apa Mas? Ini medalion di sini, medalion Kak Medali itu kan. Oh, medalion. Ini ya, ada medalionnya. Bagus sekali bentuknya ini. Bagus sekali ini. Ini kalau dirupiahkan udah tidak ternilai ya Mas ya. Ini udah warisan budaya, tidak bisa diuangkan, ini tidak ternilai Sekarang harganya. juga ada tulisan aksara, tapi Oh, sudah aksara halus. ini ya. Bisa dilihat di sini. Di sini bisa dilihat teman-teman semuanya, di sini ada aksara tapi sudah mulai aksara Jawa alus kuno, tapi sudah mulai ini ya Mas ya. Aus ya Mas ya. Sudah sulit dibaca ya. Sudah sulit dibaca, dan di sini kalau kita gambarkan seperti kasur ya Mas ya. Ini kayak balai ya. Balai tempat meditasi di sini. Ada lagi juga relief Garuda. Garuda itu mungkin bisa dikatakan inspirasi simbol negara kita, Garuda itu kan. Oh, Garuda. oke. Ada sebagai juga ya. wahana Wisnu ya. Jadi Wahana pada bersama Wisnu, oke. bisa dilihat ini. Oke. Iya. Ini ya. Iya. Oh, di sini ada seperti Wisnu Garuda ya. Garuda Wisnu. Ini Jadi melambangkan wahana, negara. iya, wahananya Dewa Wisnu, tunggangannya Dewa Wisnu. Tunggangannya ya. Tunggangannya. Ini kalau kita lihat guys, coba dulu kita dekatkan lagi. Nah, ini memang beneran ya. Jadi ini bentuknya tangan ya. Tangan, ini paruhnya ya. Ini paruhnya, ini kakinya ya Mas. Kakinya. Dan ini sungguh luar biasa sekali karena ini benar-benar sudah sejak dulu udah ada ya Mas ya. Iya, betul. Dan ini batu, bukan sesuatu yang pahat. Ya, entah zaman dulu mahatnya seperti apa ya Mas ya. Dan ini juga termasuk istimewa karena kenapa saya bilang istimewa, ini termasuk batu-batu tidak seperti batu pada umumnya yang ada di sekitar sini. Termasuk mungkin bisa dikatakan ada yang setengah meteorit juga batu di sini. Oh, setengah meteorit ya. Oke. Jadi tidak pada umumnya, tidak batu biasa. Ini batu adesit yang luar biasa ini Mas ya. Adesit. Bentuknya nggak kayak pada umumnya yang ada di sini. Tidak Ini pada umumnya. lebih hitam, lebih hitam, lebih keras. Luar biasa kayak besi. sekali. Kalau kita bisa fungsinya Oh kayak betul, besi. iya kayak besi ya. Kayak besi ini ya. Iya betul. Terus kalau di sebelah situ ada kamar lagi. Kalau di situ ada kamar lagi. Sama itu juga untuk pemujaan juga, untuk nyebut juga. Oh oke. Itu ada bunga juga di situ guys. Ada bunga. Kemungkinan besar dulu di atas Padma itu juga ada. Itu namanya Padma ya Mas? Padma. Kita coba supaya lebih jelas lagi. Kita agak masuk cahaya ini. Ada kelelawar Mas. Ada kelelawarnya. Kelelawar ya Mas nabrak. Banyak sekali kelelawar. Oke, kelelawarnya banyak sekali guys. Kita coba zoom. Kelelawarnya agak ke atas. Cahaya. Oh oke, awas. Oke. Oke, sudah. Kelelawarnya mau marah. Oke, karena kelelawar itu paling nggak suka kalau ada cahaya, betul ya Mas ya? Dan Oke. gua ini difungsikan sebelum era Majapahit sampai dengan era Majapahit. Berarti bisa apa namanya, istilahnya kita melihat bahwa fungsi dari gua ini lintas generasi atau lintas masa ya. Kerajaan sebelum Majapahit sudah menggunakan dan di Majapahit pun menggunakan. Kenapa saya bilang di Majapahit menggunakan? Kita bisa nanti lihat angka tahun. Itu adalah angka tahun estimasinya Majapahit. Jadi ada angkanya ya? Ada angka. Itu salah satu bukti bahwa kerajaan, keberadaan kerajaan. Betul. Oke. Dan ini juga bukti bahwa gua ini juga digunakan pada masa kerajaan itu. Masa kerajaan itu ya. Nanti ada di bawah itu angka tahunnya. Oke. Jadi sebenarnya di dekat lokasi Gua Selomangleng ini ada juga museumnya. Ada museum. Ada juga museumnya, dan juga di dalam museum itu ada peninggalan-peninggalan sejarah. Betul ya Mas ya? Dan itu merupakan bukti sejarah yang tidak ternilai harganya. Kekayaan kerajaan Kediri luar biasa sekali ya. Oke.
Ini di sini sebenarnya kayak gigi ya Mas ya. Kalau dilihat dari atas itu kayak taring ya Mas ya. Ini relief langit sebenarnya. Oh. Oke. Jadi ketika dilihat dari bawah itu bagus sekali. Gua ini ada 2 pintu dan ini pintu yang bisa dikatakan kedua, yang tadi pertama ya Mas ya. Begitu. Oke. Dan di sini ada gambar juga bentuk Ini kala. Ini kala. Kala Ini- itu apa Mas? Itu biasanya adalah apa? Makhluk mitos penjaga pintu. Oke, kala adalah makhluk mitos penjaga pintu. Jadi di reliefnya sangat jelas sekali seperti gambar topeng ya. Ini Kala. Kala ini ya, adalah kita sebut kala. memang wajahnya mengerikan atau kayak apa namanya, kayak raksasa. Ini adalah untuk menjaga 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 segala ketidakbaikan. menjaga segala ketidakbaikan. Ini merupakan simbol untuk menjaga ya kala makhluk ini ya. Oke. Biasanya ada di pintu candi itu biasanya. Ada di pintu-pintu candi ya. So, ya, Oh iya, saya soalnya pernah lihat juga relief mirip seperti ini karena memang ada di candi ya Mas ya. Oke. Ya, kan gitu, Mas. Oke, kita sekarang menuju ke bawah. Teman-teman semuanya pastikan karena di sini merupakan real jam 12 lebih ya sekarang. Iya, sekarang jam 12 lebih 1 menit. Jam 12 lebih 1 menit. Jadi kita benar-benar, jika teman-teman belum pernah ke Gua Selomangkleng tengah malam, inilah kita sekarang lagi tepat di Gua Selomangkleng tengah malam. Oke, ikuti kita terus. Kita akan turun ke bawah. Kita melihat beberapa relief yang ada di sana dan ada juga pohonnya Mas, akar yang panjang sekali ya. Oke, ayo ikuti saya terus.